Tidak pernah berubah. Engkau menyampaikan firman Tuhan untuk kami, agar kami boleh mengikuti hidup ini. Kami bawa hidup ini sesuai dengan kebenaran firman, sehingga pada waktu Engkau datang kali yang kedua, Engkau menjumpai kami bahwa kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya undang Pak Juli, Ibu dan istri saya untuk nyanyikan pujian Hamba Pilihan. Kejujuran dan ketulusan, kesetiaan dan kekudusan, firman-Mu tak kupalsukan, maksudku tak tersembunyi. Ku tak mencari untung dari firman-Mu. Semua aku lakukan untuk-Mu. Semua aku lakukan karena cinta. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu. Tuhan, jadikanku hamba kesayangan-Mu. Penderitaan dan pengorbanan tak ku hiraukan demi nama-Mu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Kejujuran dan ketulusan, kesetiaan dan kekudusan, firman-Mu tak kupalsukan, maksudku tak tersembunyi. Ku tak mencari untung dari firman-Mu. Semua aku lakukan untuk-Mu. Semua aku lakukan karena cinta. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu. Tuhan, jadikanku hamba kesayangan-Mu. Penderitaan
pengorbanan tak kuhiraukan demi namamu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pujian ini ditulis dengan sebuah tulisan yang Tuhan ilhamkan. Dan pujian ini sangat memberkati kami sebagai hamba Tuhan untuk menggiring kami supaya terus hidup di dalam ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dan kekudusan. Menjauhkan kehidupan kami untuk memalsukan firman Tuhan, mencari keuntungan, penderitaan. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak peduli. Ini sebuah firman yang disampaikan lewat pujian. Dan saya tahu ini bagi kelompok tertentu atau bagi kita yang fokusnya berbeda, paling sulit. Kenapa? Kita melayani karena cinta, penderitaan tidak kuhiraukan. Jujur, tulus, kudus, suci. Ini saudara kasih dalam Kristus Yesus tidak gampang. Tetapi bagi kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan, saya percaya ini sebuah dasar dalam kita melayani Tuhan. Ini dasar kita untuk mengambil panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, melayani Tuhan dengan benar. Saya ajak kita hari ini mau menyampaikan firman Tuhan, penghakiman sekarang, penghukuman nanti. Saya khotbahkan penghakiman sekarang, penghukuman nanti. Kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18. 1 Petrus 4 ayat 17-18. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya. Ini firman yang disampaikan Tuhan kepada Petrus pada jemaat Tuhan waktu itu dan kita sekarang yang mempercayai firman. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Kata penghakiman ini berarti ada yang salah. Kita kalau ke pengadilan ada orang yang dihakimi. Dan orang yang dihakimi pasti ada kasus yang diperbuat. Sehingga dia masuk di dalam sebuah pengadilan untuk dihakimi benar atau tidak. Apa yang dilaporkan. Sehingga membawa dia ke pengadilan. Nah kita pun demikian ya. Sebagai pengajar. Sebagai pemberita firman Tuhan di rumah Tuhan, kita punya tanggung jawab. Sebab apa? Ini Tuhan terus menghakimi kita. Kita ngajar ini benar atau tidak, itu semuanya di dalam satu penghakiman Tuhan. Kehidupan kita dalam mengiring dan melayani Tuhan benar atau tidak, itu dalam penghakiman. Jangan kita berpikir bahwa enak ikut Tuhan langsung selamat, ikut Tuhan langsung percaya selamat. Ya kalau langsung mati. Percaya, terima Yesus langsung mati, tidak masalah. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kesempatan melayani, maka saudara kasih dalam Kristus Yesus,
Kita diukur dari perbuatan kita. Ya. Diukur dari segala sesuatu yang kita lakukan sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Makanya dihakimi dari rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan ini ada para pengajar-pengajar. Siapa dia? Saya, Pak Denny, mengajarkan firman Tuhan. Apakah kita mengajar firman Tuhan ini benar atau tidak? Tuhan katakan orang benar aja hampir tidak diselamatkan. Apalagi mereka yang tidak hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Kristus Yesus, sore hari ini kita introspeksi diri kita. Saya khususnya sebagai hamba Tuhan. Dalam rumah Tuhan ini saya ngajar apa? Bertanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Tuhan menghakimi. Penghakiman itu terus berjalan. Selama kita hidup ini, kita dihakimi terus. Ya, lebih baik kita dihakimi daripada tanpa dihakimi terus kita langsung dihukum. Tapi kalau kita dihakimi, tak kala ada pengajaran-pengajaran yang salah, ada firman-firman yang salah, ada perbuatan-perbuatan yang salah, ada tingkah laku yang salah, kita langsung berbalik. Ya, ini salah. Dan hakim yang adil adalah Yesus Kristus. Dia berdiri sekarang ini dan dia ada di dalam hidupmu dan hidupku menghakimi kita. Kamu melakukan ini salah, kamu menyampaikan ini salah, dihakimi kita. Sehingga kita ini punya sesuatu yang kita bisa hindari. Karena firman itu menghakimi. Tetapi kalau firman ini sudah tidak lagi menjadi hakim, firman ini sudah istilahnya, ya orang sudah kebal sama firman. Sudah lagi firman ini sudah menjadi sesuatu yang dipakai untuk mendapat sesuatu atau menyerang orang, atau dia pakai untuk lakukan sesuatu demi nama firman. Orang bisa bersumpah demi nama firman. Walaupun dia melakukan salah, dia bisa mengatakan itu benar. Karena apa? Saudara, dia sudah tidak terasa terhakimi. Tetapi waktu kita merasa terhakimi, saudara dikasih dalam Tuhan, kita menjadi introspeksi diri kita. Ini kita ngajar benar atau tidak? Kita sebagai anak Tuhan, ini firman benar atau tidak? Saya hidup sesuai kebenaran atau tidak? Ini kita terus mendapat sebuah penghakiman. Penghakiman sebuah kata-kata yang mungkin Anda katakan, waduh berat. Enggak, sebelum Anda dihukum, itu tidak berat. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dihakimi tapi tetap dablek, maka suatu waktu kita akan menerima penghukuman. Kapan? Waktu kita mati. Selama kita hidup ini, tidak ada penghukuman. Silakan mau berbuat apa saja. Kita sebagai hamba Tuhan ngajar apa saja. Mau ciptakan pengajaran macam-macam, silakan. Tapi pada waktu kita mati, penghukuman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang ke-2 ayat 6. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Maleakhi 2 ayat 6, pengajaran yang benar dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Nah, mestinya kita ini sebagai pengajar, itu pengajaran benar ada di lidah bibirnya. Pengajaran yang disampaikan itu berbalik orang yang kita layani kepada kebenaran. Jadi di mulut kita sebagai hamba Tuhan, Pak Denny, saya, dan kita teman-teman yang melayani, harus ada pengajaran yang benar. Jangan sampai ada pengajaran yang salah. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Ternyata di mulut hamba Tuhan, di mulut imam, di mulut nabi, tidak ada benar. Jadi jangan kita berpikir bahwa hamba Tuhan itu menyampaikan semuanya benar. Di bibirnya dia, di mulutnya dia adalah pengajaran benar. Ada yang pengajarannya salah, tapi karena kita ini terima mentah-mentah, percaya karena dia di atas mimbar, sehingga kita telan mentah-mentah. Ini juga menjerumuskan kita. Ayat yang ke-7 coba kita baca. Ayat ke-7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya.
sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Terus, Tetapi kamu hanya menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. nah, di rumah Tuhan. Waktu Tuhan menghakimi rumah Tuhan, ketemu imam. Imam ini pengajar. Seharusnya di mulutnya ada pengajaran yang benar, tapi muncul pengajaran yang salah. Ayat yang ke-7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang benar, yang membawa orang kepada keselamatan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Jadi yang dicari, jemaat Tuhan datang, itu cari pengajaran dari mulut hamba Tuhan. Hamba Tuhan nyampaikan apa ini, jemaat tinggal terima dan lakukan. Makanya kita kerap dengar ada khotbah-khotbah yang membawa kita terjerumus. Soalnya kita telan mentah-mentah. Disuruh, ada suara Tuhan. Sekarang ini kan banyak. Tuhan bicara, Tuhan bicara. Sepertinya dia tok yang Tuhan bicara, yang lain tidak ada. Roh Kudus baru bicara. Kalau hari ini saya katakan kepada Anda, Roh Kudus baru bicara kepada saya. Anda maju ke depan, saya doakan. Selesai, Anda harus menabur untuk Tuhan. Dan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena saya pakai suara Tuhan. Pasti Anda percaya kan? Cepat-cepat lari, yang mau diberkati, mau didoakan diberkati, yang mau nabur supaya diberkati. Anda pasti cepat-cepat, dari bibir saya keluar. Baru saya pakai nama suara Tuhan. Seharusnya saudara kasih dalam Tuhan, pengajaran itu membawa orang berbalik dari jalan salah ke jalan yang benar. Tapi di gereja tambah dibawa orang kepada kesalahan terus. Kasih pengajaran yang salah, yang dicari adalah yaitu Paulus katakan mencari firman untuk keuntungan, mencari firman untuk menyempitkan firman untuk perut mereka. Tuhan mereka, Tuhan adalah perut mereka. Ini harus kita jaga dan ini di dalam kitab Maleakhi terjadi. Makanya teguran Maleakhi pasal 3 itu buat imam-imam. Mereka bukan lagi membawa persembahan yang utuh, tapi mereka bawa domba yang pincang, yang cacat. Maka Tuhan katakan, kamu ini nipu aku. Imam-imam ini yang nipu aku. Akhirnya imam mengajar nipu, jemaat juga akhirnya ikut nipu. Makanya kamu menipu aku. Dengan apa kami menipu engkau? Dengan jalan kamu membawa persembahan perpuluhan pada waktu itu. Imam-imam melakukan seperti itu. Akhirnya umat Israel pun melakukan seperti itu. Kalau pemimpinnya berbuat jahat, saya percaya pengikutnya juga akan melakukan yang jahat. Pasti saudara kasih dalam Tuhan akan terjadi seperti itu. Ya, kita terus lihat di ayat 8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Sangat menyedihkan. Kalau sampai seorang imam, kalau sampai seorang hamba Tuhan, seorang yang mengaku pendeta, seorang yang mengaku sering dengar suara Tuhan, memimpin orang kepada jalan yang menghancurkan, bukan membawa kepada kebenaran. Sangat menyedihkan, tanggung jawabnya berat, ya. Tergelincir dengan pengajaranmu, membawa orang tergelincir pengajaran, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Jadi ada perjanjian Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Imam Lewi, tetapi dibuatnya pengajaran itu jadi tidak benar. Apakah zaman sekarang tidak ada? Zaman sekarang pun banyak pengajaran-pengajaran yang muncul. Anda boleh melihat di YouTube banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Satu saja, Tuhan datang ke dunia ini kan hanya untuk menyelamatkan. Tetapi pengajaran bisa membawa orang, Yesus datang supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Yesus datang supaya kita mengalami. Ini kan bahasa-bahasa yang sering. Makanya hari ini Tower of Breakthrough tidak pernah menjanjikan kita berkat. Kalau kita mau cari berkat, itu hari Senin sampai Sabtu kita kerja. Sana kita akan dapat berkat. Kalau kita hari Minggu, kita cari Tuhan untuk keselamatan sorga.
Hari Minggu kita introspeksi diri. Apakah saya ini selama Senin sampai yang ke Sabtu ini, saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan atau tidak? Hari Sabtu, Senin sampai Sabtu kita berjuang untuk hidup kita. Tetapi pada hari Minggu kita fokus untuk mencari Tuhan. Belajar pengajaran-pengajaran yang benar. Yesus di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 12. Ini satu contoh. Yesus pernah marah. Ya. Karena apa? Ada transaksi dalam rumah Tuhan. Ya, kita baca. Kenapa saya bicara tentang penghakiman dalam rumah Tuhan? Karena ini penghakiman ini sekarang dimulai dari rumah Tuhan, kata Petrus. Kalau orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi yang tidak hidup dalam Injil. Nah, yang dihakimi ini pertama adalah pengajar. Kita ini loh yang bawa firman Tuhan. Kenapa? Kita mewakili memakai nama Tuhan. Kita pakai firman-Nya Tuhan. Kita ngajar di rumah Tuhan. Apakah kita ngajar benar atau tidak? Ini yang Tuhan selidiki. Ini yang Tuhan hakimi. Benar atau tidak? Karena ini mengandung keselamatan banyak orang. Pada jiwa-jiwa yang kita layani. Makanya Tuhan tidak main-main, saudara. Kita baca Matius pasal yang ke 21, 12, 13. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita lihat di sini. Yesus ini masuk dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Yang ditemukan apa? Jual beli transaksi di sana. Saya percaya ini ada imam-imam di sana. Tidak sembarang orang masuk dalam rumah Tuhan. Dulu hanya Lewi dan imam-imam yang ngatur rumah Tuhan itu. Tidak boleh yang bukan keturunan Lewi dan imam itu masuk di sana. Dan ini saya percaya keturunan imam dan Lewi yang melakukan ini. Waktu Yesus masuk dalam rumah Tuhan, dia melihat ada transaksi jual beli. Diambil cambuk lalu dia tukar menukar uang. Apakah sekarang tidak ada? Ada, tapi versinya berbeda. Tadi saya katakan Tuhan bicara, ya, yang sekarang lagi booming ini. Nanti besok paling terlambat jam 2 sudah harus transfer. Memangnya transfer, memang kerajaan surga punya rekening? Tuhan Yesus punya rekening? Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus sudah punya rekening. Tapi banyak orang bicara bahwa Tuhan bicara. Tabur. Dibatasi lagi waktunya. Tapi model-model seperti ini kita tetap percaya. Heran saudara kasih dalam Tuhan. Maaf, ada pengajaran yang cium sepatu sembuh. Ada yang pengajarannya saudara kasih dalam Tuhan itu datang dari rumah Tuhan semua. Kalau Anda buka itu saudara kasih dalam Kristus, ada orang yang disuruh berjalan saudara kasih dalam Kristus Yesus sambil makan rumput. Ada yang saudara kasih dalam Kristus Yesus diminum air dia sembuh. Kok orang percaya kayak gitu loh. Dan diajarkan di rumah Tuhan. Pengajaran yang sekarang ini mengalami sebuah kekacauan. Orang didoakan, lompat sana, lari sana, tertawa saudara kasih dalam Kristus. Ini pengajaran apa? Apakah memberi dampak dia untuk bertobat? Makanya Tuhan harus menghakimi rumah Tuhan. Suka tidak suka, rumah Tuhan harus dihakimi. Dan dimulai dari pengajar-pengajar yang mengajar tentang pengajaran yang di luar Tuhan. Saudara, kita kalau melihat itu kadang-kadang saya lihat itu nangis, Pak. Pengajaran opo gitu ya. Ada yang menolak saudara kasih dalam Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya pelaksana. Bapa itu Tuhan. Loh Tuhan lo kasih ilustrasi yang kita pahami. Ada sahabat, ada mempelai, ada kekasih, ada guru, ada murid. Pada waktu dia memberi perumpamaan, dia adalah anak, kemudian mewakili saudara dan saya. Kemudian ada Bapa, adalah pribadi dia sendiri. Orang bingung cari. Wong itu perumpamaan.
Dia menyampaikan perumpamaan. Dia kekasih sebagai mempelai pria, Anda kekasih sebagai mempelai, kita masih terima. Dia guru, kita murid, kita masih terima. Tapi tak kala dia bilang dia anak, dia dan ada bapak, kita bingung. Padahal hanya melistrasikan tentang kita. Kita ini loh ada anak-anak. Makanya dikatakan setiap orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Dia sendiri adalah Allah. Hanya menggambarkan, merumpamakan bahwa kita ini loh menjadi anak yang tadinya kita hamba dulu. Statusnya berubah menjadi anak. Makanya Bapak Ibu Saudara Islam saya bingung dengan pengajaran-pengajaran sekarang yang muncul di rumah Tuhan. Maka rumah Tuhan harus dihakimi. Dimulai dari pendeta. Dimulai dari hamba Tuhan. Apakah pengajaran benar atau tidak harus dihakimi. Ya, harus. Nah, kita baca coba dalam kitab Mika. Kan ini kan kurang ajar ini Mika ini. Ya, ada di zaman Mika terjadi. Ya, kita baca. Mika pasal 3 ayat yang kelima. Semua ya. Pasal 3 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Oh, para nabi. Firman Tuhan datang kepada siapa? Para nabi. Nabi ini ngajarnya di mana? Di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Terus apa? Yang menyesatkan bangsa. Ya, menyesatkan. Nabi kok bisa menyesatkan? Padahal nabi mesti di mulutnya ada pengajaran yang benar. Tapi kok bisa menyesatkan? Terus? Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunya, maka mereka menyerukan damai. Kalau ada yang mereka dapat dikunya, dapat makan, ya, dapat cuan, dapat makan, dapat pokoknya yang lahiriah dapat semua, maka firman-Nya apa? Menyerukan damai. Terus? Tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Kalau nggak dapat apa-apa, mereka menyatakan perang, artinya jadi musuh. Nggak boleh dekat. Tidak ada satu persekutuan kamu dengan aku, karena kamu tidak memberi sesuatu. Makanya ada hamba Tuhan, kalau ada orang yang memberi sesuatu terus, dia akan terus dekat. Firman-Nya itu benar semua. Firman-Nya itu menjanjikan hal-hal yang indah. Semua itu banyak terjadi. Tapi kalau tidak memberi sesuatu, satu kali dia datang, terus tidak akan mungkin lagi dia datang. Pelayan-pelayan Tuhan juga begitu. Kalau datang di Pak Denny tidak dapat apa-apa, cukup sekali nyatakan perang. Sudah tidak akan lagi kau tidak akan ketemu aku lagi kau, ya. Karena apa? Nggak dapat sesuatu. Tapi kalau Pak Denny sampai dengan sesuatu, Pak Denny dapat firman Tuhan yang baik-baik. Hidup akan diberkati, pelayanan akan maju berkembang, kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, janji palsu. Karena dapat sesuatu. Tapi kalau tidak dapat sesuatu, adakah seperti ini? Ada banyak. Nabi pakai firman untuk mencari keuntungan. Dalam perjanjian baru terlalu banyak ayat-ayat yang kalau kita baca di sana itu banyak sekali yang menuliskan tentang itu. Makanya Tuhan tegur dalam Yesaya pasal yang ke 52 ayat 11. Jangan sampai seorang imam, nabi sampai melakukan hal itu, dia harus menjauh dari hal-hal yang najis, yang menajiskan dia. Ya, Yesaya pasal 52 ayat yang ke 11. Yesaya 52 ayat 11. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau pernah pada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Nah, kita ini sebagai pengajar diibaratkan itu mengangkat perkakas rumah Tuhan. Dulu perkakas rumah Tuhan itu sangat kudus, sangat suci. Dan orang kalau menjamah perkakas rumah Tuhan itu bisa mengalami sebuah kekudusan. Kalau dia berdosa dia bisa mati. Tidak boleh sembarang jamah. Kita dengar kan Usa waktu imam-imam Lewi-Lewi pikul itu tabut yang ada perkakas juga dalam. Waktu lembunya agak tergelincir, kan tabutnya goyah, dipegang sama dia. Langsung apa? Mati. Waktu mati, Daudnya marah. Dia tidak bawa lagi itu tabut Tuhan, dia taruh tabut Tuhan itu di rumah Obed-Edom.
Saudara kasih dalam Kristus tidak boleh. Nah, makanya dikatakan, hai engkau pengangkat perkaka sama Tuhan, menjauhlah daripada yang najis. Apa yang menajiskan? Bukan masalah perzinahan. Ini yang menajiskan ini adalah bicara tentang perzinahan. Jadi pengajaran yang kemudian dikolaborasi yang hal dunia, hal daging dengan rohani, dimix. Saudara kasih dalam Tuhan, dimix. Makanya kenapa di dalam berita firman Tuhan yang sering sampaikan, seringkali ada banyak janji-janji secara duniawi yang disampaikan kepada umat Tuhan, bukan kemurnian daripada kebenaran. Kristen ini seakan-akan kalau tanpa berkat mati, tanpa mujizat dah hidup, ya, tanpa pertolongan Tuhan kayaknya sulit. Kristen dibangun seperti itu, jadi harus dapat pertolongan Tuhan, harus dapat mujizat, harus dapat berkat. Loh sampai hari ini loh, Anda tidak perlu minta pun selalu ditolong oleh Tuhan. Gak ada yang makan, satu hari Anda tidak ada makan? Makan kan? Tidak ada yang pakai baju semua. Makanya saudara dikasih dalam Kristus Yesus, tapi kita di gereja, Anda akan diberkati melimpah ruah. Pada waktu itu terjadi, kita jadi kecewa. Padahal pada waktu kita ada di rumah Tuhan, pengajaran benar itu apa? Pengajaran yang benar adalah membawa orang kepada pertobatan. Bawa orang kepada sorga. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai pengajaran yang kita bawa di gereja ini, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca saudara kasih dalam Kristus Yesus, Hosea pasal 6. Ayat yang ke-6. Ini yang Tuhan mau. Dalam kehidupan hamba Tuhan, pengajar, dan anak-anak Tuhan. Hosea pasal 6, ayat yang ke-6. Hosea 6, ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Aku menyukai apa? Kasih setia. Jadi bukan korban sembelihan yang Tuhan sukai. Bukan banyaknya Anda memberi. Banyaknya Anda memberi, memperkaya hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan, saudara kasih dalam Kristus, kalau sudah kaya, saudara kasih dalam Tuhan, tidak mungkin dia ingat Anda. Banyak. Mohon maaf. Ya, para hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Tapi kita perlu introspeksi diri. Kita bawa jemaat Tuhan untuk setia sampai akhir. Alkitab katakan orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang memperoleh kerajaan sorga. Kita bawa jemaat, kita dampingi jemaat, mengajar mereka supaya tetap kuat apapun tantangan. Anda dapat mujizat, gak dapat mujizat, dapat berkat, tetap bertahan menjadi Kristen yang kuat. Itulah gereja mula-mula. Gereja mula-mula penuh dengan penderitaan. Rasul-rasul penuh penderitaan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, mereka tetap kuat sampai akhir hidup mereka. Saya berharap Pak Denny, istri dan jemaat Tuhan yang di tempat ini, apapun keadaan dan situasi, tetap kuat di dalam Tuhan. Diberkati, nggak diberkati, tetap kuat dalam Tuhan. Karena fokus kita sama-sama adalah supaya kita ketemu dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ya, jadi Tuhan katakan kasih setia. Biar Tuhan jumpai kita hamba Tuhan yang setia. Setia apa? Di dalam menjaga pengajaran yang benar di mulut bibir kita. Setia dalam apa? Mempraktekkan pengajaran dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi Kristen, menjadi hamba Tuhan yang berubah. Tuhan tidak lihat korban. Tapi Tuhan lihat setianya kita. Setia harus dibuktikan dengan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, terus yang kedua, kalimat berikutnya. Apa yang Tuhan sukai? Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban dagangan. Ya. Menyukai pengenalan akan Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Ya dari pengajaran. Dan Tuhan bawa kita, Tuhan mau kita, waktu kita mengenal firman ini menuntun kita untuk mengenal Allah yang benar. Tak kala kita mengenal Allah yang benar, kita tahu siapa Allah kita, masa sih kita menjadi anak-anak Tuhan yang ragu? Masa kita mengenal Allah yang luar biasa,
pencipta alam semesta. Dan dia berkata, jangan khawatir hari esok urusan sendiri. Tapi hari ini cukup. Bapa mau mengetahui apa yang kita perlukan. Kita mengenal Allah yang benar. Tetapi kalau Bapa pun tidak memberikan semua, saya izin dia. Tapi firman Tuhan katakan sekali-kali dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang mencari Allah dengan benar. Bukan mencari Allah yang salah. Kita jadikan Allah seperti Baal. Kita dapat Allah, kita dapat berkat. Kita dapat Allah, kita dapat sukses. Kita dapat Allah, kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam itu dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, murid-murid tidak mendapatkan itu. Murid-murid tidak mendapatkan itu. Tapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai ini keluar daripada pengajar. Di rumah Tuhan harus kita sebagai pengajar menyampaikan hal-hal yang benar dari mulut kita sebagai hamba Tuhan. Ya, saja kita untuk melihat di dalam kitab Mika pasal yang ke-7. Kita balik, Mika pasal 7 ayat 2 sampai 3. Mika pasal 7 ayat 2 sampai 3. Iya. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi keputusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Nah, kita melihat ini loh, situasi di rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan pengajarnya melakukan ini. Akhirnya saudara kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan orang saleh sudah hilang. Gak ada lagi kesalehan. Sudah hilang semua. Ya, dikatakan saudara kasih dalam Kristus Yesus, tiada lagi orang jujur. Saleh ndak ada, jujur ndak ada, saudara. Setia juga ndak ada. Semua ndak ada. Para pemuka ini para imam, para tokoh-tokoh yang memegang pengajaran yang Tuhan berikan sekarang berubah. Menerima suap. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, sehingga pengajarannya sudah tidak benar yang tersampaikan. Bapak Ibu, saya berharap supaya kita juga harus peka. Dari rumah Tuhan tersampaikan pengajaran. Di mana saja. Saya bicara rumah Tuhan ini bicara tentang pertemuan. Tapi sebenarnya rumah Tuhan adalah diri kita. Tetapi pertemuan yang akan membangun rumah pribadi secara roh ini, itu yang menentukan pada waktu kita ada di gereja. Di mana saja gereja atau di tempat ini saudara dalam Kristus Yesus. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini benar atau tidak, itu yang tahu Anda dan saya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus tahu. Karena keselamatan tidak tergantung kepada pengajar. Keselamatan tidak tergantung kepada Pak Denny. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Dan siapa yang bisa menyelamatkan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengajaran yang benar. Makanya Yesus katakan, aku jalan. Aku ini kebenaran. Kita cari Tuhan adalah jalan untuk kita menuju ke surga. Kita cari Tuhan karena dia adalah kebenaran. Kita cari Tuhan karena dia adalah kehidupan kita. Jadi kita cari Tuhan itu hanya jalan. Bagaimana supaya saya bisa mendapat jalan yang menuju ke surga. Bukan jalan supaya saya sukses, berhasil. Itu kalau kerja pasti dapat. Kalau kita bicara dalam Tuhan kita sukses. Orang dunia juga lebih sukses. Banyak orang-orang dunia lebih kaya. Malu kita kalau kita bicara gitu-gitu. Hanya untuk pakai nama Tuhan, pakai firman Tuhan. Untuk cari sesuatu, malu kita. Karena orang dunia. Ya, orang dunia. Mereka punya mobil-mobil mewah. Kayanya luar biasa. Saudara dalam gitu. Lalu kita orang Kristen cari Tuhan untuk supaya kaya. Kalau itu benar-benar terjadi. Murid-muridnya Yesus, rasul-rasul itu sudah kaya-kaya
raya. Tapi kita hamba Tuhan bicara tentang rasul-rasul. Ya. Pengajar-pengajar di gereja Tuhan bicara tentang rasul-rasul. Tapi hidupnya rasul tidak pernah diteladani. Yang dikejar adalah bagaimana rasul ini buat mujizat. Tuhan ini sudah tinggalkan para rasul. Dia sudah naik ke sorga. Untuk membuktikan dia Tuhan. Supaya rasul-rasul ini percaya. Dan pengajarannya dia sampaikan itu betul-betul ini pengajaran yang benar. Maka Tuhan harus teguhkan dulu. Dengan apa? Dengan tanda mujizat. Tadi dia yang melakukan, bukan murid-murid. Sebelum dia naik ke sorga, Yesus menunjukkan ketuhanannya dia. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Kalau orang stroke terus jalan itu biasa. Pakai obat juga bisa. Pakai urut juga Tapi kalau dia sejak lahir. Tanya pendeta-pendeta yang buat KKR itu. Kalau dia pembuat mujizat, ya datang kepada orang buta sejak lahir. Ya, sejak lahir dia buta, bisa nggak sembuh? Yesus menyembuhkan yang sulit dilakukan oleh manusia. Kenapa? Menunjukkan dia Tuhan. Yang tidak bisa dibuat manusia, harus dibuat oleh Tuhan. Dan menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi. Makanya dia buat mujizat. Orang mati bangkit. Lazarus bangkit. Ini merujuk saudara kasih dalam Kristus Yesus. Menunjukkan kepada dia adalah kebangkitan. Dia adalah kehidupan. Kan dia beri contoh. Walaupun Lazarus itu hidup. Mati dan hidup. Ini beri contoh bahwa kita ini pun mati nanti akan hidup. Dia karena dia Tuhan. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakitnya luar biasa. Yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Nah waktu dia naik ke surga. Dia kasih kuasa itu. Supaya orang percaya kepada Tuhan. Apakah rasul-rasul terus berjuang dalam meminta mujizat itu? Tidak. Tidak banyak mujizat orang rasul-rasul lakukan itu. Tetapi kalau Tuhan perlu untuk rasul-rasul bikin mujizat, maka Tuhan buat mujizat lewat rasul-rasul. Untuk meneguhkan bahwa mereka tidak salah mengikut Tuhan dan mengajarkan tentang pengajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah sekarang kita nyari Tuhan itu nyari mujizat. Bagaimana saya mau jadi Paulus untuk bisa mengadakan mujizat? Bagaimana saya jadi Petrus supaya bisa mengadakan mujizat? Waduh, salah kaprah. Carinya pengajaran kepada rasul itu bagaimana saya dapat mujizat? Sehingga saudara kasih dalam Tuhan banyak pengkhotbah berkata kalau Paulus punya sapu tangan bisa menyembuhkan. Maka percaya sapu tangan saya ini pun bisa menyembuhkan Anda. Yang dicari itu bukan dicari pengajaran benar membawa orang kepada keselamatan. Sehingga aneh-aneh saudara kasih dalam Tuhan. Sepatu dicium bisa mujizat, sapu tangan, air dan sebagainya dibuat seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Praktek. Itu zamannya. Setelah itu tidak ada. Karena apa? Orang Israel sulit untuk percaya. Dia harus percaya kalau ada tanda Tuhan itu kriterianya seperti ini. Pembuat mujizat. Kalau kita tidak usah saudara. Tapi orang terlalu lata mengatakan mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalaupun kita sembuh karena sakit, pasti kita berobat. Dan mungkin udah saya percaya bilur-bilur Tuhan sembuh. Sembuhkan saya. Rekan saya seperti itu. Sembuhkan saya. Akhirnya ke rumah sakit juga. Saya tidak mau ke rumah sakit. Saya percaya bilur-bilur sembuh. Akhirnya dia di atas tempat tidur sudah napas satu-satu. Bawa lari ke rumah sakit. Karena dia takut mati. Tapi masih sakitnya belum seberapa. Saya percaya bilur-bilur. Tidak usah bawa. Tidak usah kasih obat. Tidak usah bawa saya ke dokter. Tidak usah. Tapi waktu sudah parah. Dibawa ke rumah sakit. Ini namanya bohong. Pingin seperti gitu ya. Wah ini pendeta luar biasa. Tapi ternyata saudara kasih dalam Kristus tidak bisa juga. Makanya saya katakan mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan. Kalaupun saudara minum obat terus sembuh, itu ya pertolongan Tuhan lah. Itu kan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu karena Anda berusaha, Anda berdoa, ada pertolongan. Tapi itu bukan mujizat. Tapi di dalamnya juga
ada kepanjangan para tangan dokter untuk menolong Anda. Kalau sakit terus kita mulai fanatik, hanya doa saja. Buktikan saya sendiri. Ya, apalagi sakitnya parah. Pasti lebih cepat pulang daripada hidup. Lalu kita salahkan Tuhan, kenapa? Engkau janji engkau menyembuhkan. Itu dulu Tuhan membuktikan. Tapi sekarang fokus kita ini keselamatan. Kalaupun ada masalah ekonomi, ya selesaikan secara ekonomi. Ya kan? Jangan sampai kita pinjol, waktu ditagih lari, saudara kasih dalam Tuhan. Ya selesaikan. Kita usaha. Ya. Kenapa? Jangan kita pakai doa-doa. Karena banyak yang demikian. Ini pengajaran dalam rumah Tuhan yang harus dihakimi. Makanya rumah Tuhan ini harus dihakimi. Supaya pengajarannya yang disampaikan itu benar. Mata Tuhan melihat dan mengawasi kita. Jangan sampai kita menjadi pengajar-pengajar yang tidak benar. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Kita baca di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, terus? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, kita lihat Alkitab katakan akan datang nabi-nabi nyamar dia. Sebenarnya dia serigala yang siap menerkam Anda. Tetapi karena dia nyamar, kita nggak tahu. Kita pikir itu kita pikir dia domba, tapi sesungguhnya dia serigala. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, orang kalau mencuri, tidak mungkin dia katakan aku mencuri, tak bawa pedang dan sebagainya. Dia pasti ngawasi mantu atau dia pura-pura baik. Dalam gereja pun demikian. Nabi Tuhan bisa menyamar. Nabi-nabi palsu dia menyamar. Makanya dari mana kita tahu? Dari buah. Kalau dia cuma ngejar-ngejar yang lahiriah, ngajar-ngajar kita tentang lahiriah, tidak mengajar kita untuk setia, bertobat, dan menuju kepada sorga, cari Tuhan adalah jalan untuk ke sorga, cari kebenaran dan kehidupan, berarti itu dia nabi palsu. Walaupun ngomong firman. Itu saja. Kelihatan saudara kasih dalam Kristus. Tapi kalau dia bawa kita kepada pertobatan, dia bawa kita kepada kesetiaan, dia bawa kita untuk terus fokus kepada Tuhan, kepada surga, kepada kebenaran, itulah hamba Tuhan yang mengajarkan sesuatu yang benar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar firman ini menjadi sebuah renungan dalam hidup kita, dan kita introspeksi kalau ada sebagai hamba Tuhan ada pengajaran benar, berubah. Kita kembali kepada pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan benar. Karena penghakiman terus terjadi dimulai dari rumah Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk firman. Hakimi kami Tuhan. Kalau ada pengajaran yang benar, kami bersyukur Tuhan. Di dalam mulut kami, dalam hidup yang kami lakukan, praktekkan. Tapi kalau ada pengajaran yang tidak benar Tuhan, sebagai pengajar Tuhan, ingatkan dan tegur kami, sehingga kami boleh mengajar pengajaran yang benar di rumah Tuhan. Tidak membawa kesesatan bagi umat-Mu Tuhan. Dan biar setiap umat Tuhan pun, mereka menjadi umat yang punya dasar yang benar dalam mereka mengiring Tuhan. Tak kala mereka melihat ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar di dalam rumah Tuhan, mereka bisa menolak, tidak membuka hati, pikiran untuk bisa masuk dan terpapar dan pengajaran. Karena ada banyak pengajar-pengajar palsu, ada banyak nabi-nabi palsu yang membawa orang tergelincir. Terima kasih Tuhan, biar firman ini berbicara secara sempurna di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan.
Amin.